Dan ini luar biasa sekali berkumpul di sini kaum sufi. Tadi sudah diceritakan. Suka film maksudnya. Suka film. Ustad, tadi kita sudah juga bersama-sama nih Ustad untuk melihat di balik layar film Kun Fayakun ini. Tadi juga ada cerita banyak tentang pembuatan film ini yang ternyata luar biasa. Itu 2 minggu beneran Ustad? Iya, emang film ini sendiri dari awal tuh sudah Kun Fayakun. Kun Fayakun. Jadi saya sendiri ditantang oleh Allah ya lewat keadaan untuk mencoba menjajal Kun Fayakun yang pertama di film ini. Jadi saat itu saya yang tidak mengerti apa-apa tentang sinematografi, tidak mengerti apa-apa tentang film, melempar gagasan, melempar niatan untuk membuat film Kun Fayakun. Jamaah kan ketemu saya susah katanya. Padahal di rumah saya nggak ada satpam, nggak ada siapa-siapa, nggak ada sekretaris, nggak ada manajemen, nggak ada juga yang nyambut karena di rumah saya cuma ada keluarga saja. Tapi karena kesibukan saya yang alhamdulillah di luar rumah, jamaah memang susah nyari saya. Terutama untuk mereka yang konsultasi supaya utangnya lunas. Emang kebanyakan supaya, seperti itu ya? Iya, 2 yang terfavorit. Apa itu? Utang sama jodoh. Akhirnya saya pikir, kenapa saya tidak bikin sinetron awalnya begitu. Saya mau bikin sinetron Saya ingat waktu itu tukang bubur naik haji itu ditonton berdasarkan riset dari AC Nielsen kurang lebih 14 juta orang. 14 juta. So I thought lewat film ini luar biasa sekali. Saya tidak mungkin berdakwah dalam 1 jam menyentuh 14 juta orang, nggak mungkin. Lalu saya bismillah nih bikin layar kaca sinetron. Di perjalanan saya kan di Jakarta kan bioskop luar biasa banyak ya. Kayaknya gatel bener gitu. Semua daerah kok ada hantunya. Jeruk Purut ada hantunya, Kasablanka ada hantunya, Bandung udah ada belum ya? Udah ada ya? Oh nggak ada hantunya. Pokoknya semua daerah tuh dibikin hantunya. Sehingga saya pikir layar kaca kan sudah selesai kita warnai. Kenapa saya tidak bikin layar lebar? Waktu itu Ayat-Ayat Cinta belum lahir. Nggak ngerti kalau mereka juga sedang merilis Ayat-Ayat, nggak ngerti saya. Kita mulai dah tuh. Terus saya bilang sama Haji Doni produsernya, berapa sih bikin film gitu. Dia bilang murah Tat, paling cuma 250 apa? 250 juta. 250 juta. Saya memang tidak ada uang cash, tapi saya paham untuk dapetin 250 juta itu mudah. Gimana caranya? Sedekah aja 25 juta, nanti dapat 250. Kalau tidak ada 25 juta, sedekah saja 2,5 juta. Kalau saya sedekah 2,5 juta, nanti dapat 25. Setelah dapat 25, sedekah lagi, nanti dapat 250. Dan Anda nggak usah tertawa, this is true. Ini betul karena kalamullah. Karena kita sering ngetawain yang kayak begini, kita nggak pernah dapat apa-apa. Do an action, lakukan satu hal. Doing is believing. Di ilmu sedekah seperti itu. Maka saya lakukan. Hierarki itu saya lakukan. Saya alhamdulillah jadi ustadz yang duitnya tidak terbatas. Iya, saking nggak adanya saya tidak terbatas. Karena bendahara saya tuh yang punya jagat ini. Bendahara saya itu yang punya jagat ini. Betul itu saya meyakini betul dalam hati saya. Wallahu khairur razikin. Nggak ada lagi. Bang saya dia dah yang memiliki seluruh brankas di muka bumi ini. Kita lakukan, dapat 250 juta sesuai dengan keyakinan. Saya kasih tanggal sekian Ji,
Begitu dapat tanggalnya, saya lolosin nih duit. Begitu duit udah lolos 250 juta. Siapa namanya? Agus. Agus. Ya. Kang Agus ya. Begitu udah saya lolosin duit 250 juta, ternyata salah persepsi. Saya minta layar lebar, Haji Doni menganggap itu sinetron. Baru saya ketahui setelah duit itu habis kurang lebih 45 juta. Kata si Haji Doni, bukan Ustadz, ini layar kaca. Saya bilang nggak mau, saya pengennya layar lebar. Kalau layar lebar Ustadz, minimal kita mesti megang 4 miliar. 4 miliar gitu. Saya kan bilang duit saya tidak terbatas. Jangan nyebut 4 miliar, kita nyebut 40 miliar pun nggak mundur. Asal kita tahu buat apa duitnya, manfaat atau tidak. Artinya jangan sengaja begini ya, kita ngelewatin hotel, oke gue beli ini, ya nggak begitu. Ada sesuatu gitu loh, ada muhimnya, ada ihtimamnya yang kita pegang. Lama saya merenung, sempat saya batalin karena saya pikir 4 miliar, wah kayaknya berat nih. Saya bilang sama beliau, ya sudahlah, nggak usah lah, nggak apa-apa, barangkali belum rezeki saya bikin film layar lebar gitu. Setengah jam kemudian saya beristighfar, kurang lebih lah ya. Saya beristighfar Kang Agus dan kawan-kawan Masjid Salman. Saya bilang, kenapa saya nggak percaya bisa dapat duit 4 miliar. Udah saya telepon tuh si Haji Doni, Ji, bisa nggak ditunda 2 bulan? Nih saudara yang punya duit saat ini 200 juta, kasih saya duitnya. Kalau tidak jadi itu duit 4 miliar dalam tempo 2 bulan, saya pulangin. Tapi kalau jadi, bagi 2. Oh benar, barangkali di antara saudara ada yang punya. Ada, yakin saya, ada yang punya. Dalam bentuk apa? Bentuk mobil 2. Kalau saat ini dia datang bawa dia punya Innova, lakinya punya misalkan Corolla, kan kalau dilepas 200 juta tuh. Sini 2 bulan kalau Anda yakin nih duit bakal berkembang jadi 10 kali lipat, maka itu yang akan terjadi. Kalau ternyata dalam 2 bulan tidak berkembang jadi 10 kali lipat, sementara duit 200 juta sudah tertunai, ya itulah yang disebut dengan nasib. Ya, tawakal sudah. Jadi saya bismillah. Saya bilang, Ji, duit masih ada berapa? Masih ada 200 juta lebih dikit. Taib, sebentar lagi saya akan SMS, habisin aja tuh duit, bagiin aja dah. Lalu kita listing Pak, pesantren A, B, C, masjid A, B, C, ustadz A, B, C, ustadzah A, B, C, yatim A, B, C. Saya punya pesantren tapi pantang memberi ke pesantren sendiri, kita kasih yang lain. Sama kayak ibu kalau lagi punya kesusahan, jangan bantu saudara. Saudara mah udah kewajiban bantu saudaranya yang lain, gitu. Kalau saudara kita sendiri mah, ya emang udah kudunya begitu, emang kudu dibantu, nggak usah pakai boleh nggak ya ke saudara. Bukan perkara boleh, emang lu wajib ke saudara mah. Alhamdulillah, tidak ada satupun kru dan pemain yang tahu bahwa mereka berhadapan dengan produser yang tidak punya duit. Mereka taunya dengan gagah bahwa saya punya duit. Apalagi waktu itu saya pakai mobil Alphard. Saya pakai mobil Alphard, di rumah saya ada BMW, ya ada BMW seri 5.